Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Widiawati SPD. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 4 Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 bimbingan dan konseling Universitas PGRI Mahadewa Indonesia tahun 2022 dengan nomor peserta 201900386351 dan NIM PPG saya 202200010234. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video kegiatan layanan konseling kelompok untuk uji kinerja UKM PPG periode 2 tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya. Silakan duduk sebelah situ. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, kayaknya kurang semangat ya. Coba sekali lagi Ibu ucapkan selamat pagi. Jawabnya harus lebih semangat ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan kepada kalian karena telah bersedia meluangkan waktu pada hari ini untuk bertemu dengan Ibu Widya dalam kegiatan konseling kelompok. Ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran sampai akhir kegiatan nanti. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau memimpin doa? Saya Ibu. Ya, berarti ya? Ya, oke, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati Ibu. Ya, oke, terima kasih Hiratia sudah memimpin doa. Sebelumnya, bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Sudah makan? Sudah, oke, berarti sudah semangat ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah mau meluangkan waktu dalam kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan apa tadi namanya? Konseling kelompok. Nah, tapi sebelumnya Ibu ingin kalian ini memperkenalkan diri dulu satu persatu ya. Karena apa? Karena kalian berasal dari kelas yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah saling kenal, tapi mungkin ada juga yang belum kenal. Ya, mungkin dari kamu silahkan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, kelas, dan hobi ya. Perkenalkan, aku Nafisa Kamila dari kelas 910. Hobi aku main game. Perkenalkan, nama aku Marsha Tenskobi dari kelas 92. Hobi aku olahraga. Perkenalkan, nama aku Gratia Finstatinawe dari kelas 91. Hobi aku membaca buku. Membaca buku. Oke, hobinya Gratia membaca buku. Kalau kamu? Perkenalkan, aku Aurel Gunung Salsabila dari kelas 98 dan hobiku ada mendengarkan musik serta membaca novel. Aurel, hobinya membaca sambil mendengarkan musik. Wah, ini cocok banget ya. Berarti udah saling kenal ya? Coba Aurel, ini siapa namanya? Marsha. Ya, Marsha. Oke, Marsha, ini siapa nih sebelah kamu? Kamila. Kamila. Oke, Kamila, kenal nggak ini siapa? Ya, berarti udah saling kenal ya? Oke, kalau kita sudah saling kenal, berarti kita sudah bisa mulai kegiatan ini ya. Kegiatan konseling kelompok. Ya, tapi sebelumnya, Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini, supaya kita bisa lebih rileks, ya Ibu ingin mencairkan suasana dengan melakukan ice breaking. Ya, setuju nggak? Setuju. Oke, jadi gini ya, ice breaking-nya adalah seperti ini. Kalau misalnya Ibu bilang ular itu kan apa? Panjang, ya kan? Tapi kalian menyebut panjang dengan memperagakan sebaliknya, ya. Ular panjangnya tapi begini, panjang. Kalau Ibu bilang ular panjang. Kalau cacing pendek, ya. Paham ya? Nah, coba kalau ular kalau ada yang belum konsentrasi nih. Jadi ice breaking ini untuk
melihat konsentrasi kalian nih, sudah fokus atau belum nih? Kalau cacing? Kalau ular? Cacing? Cacing? Cacing pendek. Cacing pendek. Ular panjang. Satu lagi kalau ibu bilang gajah besar, ya. Terus kalau semut kecil. Bisa sebaliknya ya. Jadi yang disebut sama yang diperagakan sebaliknya. Nah, coba ibu bilang gajah besar, semut kecil, semut kecil, gajah besar, ular Panjang. ular apa panjang ya cacing pendek, ular panjang, gajah Besar. oke coba sekali lagi ya ibu mau kalian fokus nih sekali lagi kalau gajah besar, semut kecil, ular panjang, cacing pendek. ya oke sudah ya tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke sudah rileks ya. Alhamdulillah sebelumnya ibu ucapkan terima kasih ya sekali lagi dan sekarang kita bisa mulai kegiatannya yaitu kegiatan konseling kelompok ya tapi kalian sebelumnya sudah tahu belum apa sih itu konseling kelompok? Belum. Oke, jadi di sini ibu jelaskan kepada kalian ya sebelum kita mulai kegiatan bahwa konseling kelompok adalah layanan BK atau layanan bimbingan konseling yang diberikan guru BK kepada siswanya yang mana tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan secara kelompok ya di mana masalah antar kelompok ini adalah masalah yang sejenis atau kita membahas satu topik yang sama ya jadi nanti dalam konseling kelompok ini kita akan membahas satu topik yang sama di mana topiknya ini topik permasalahannya sesuai dengan apa yang kalian alami. Paham ya? Ya, di dalam konseling kelompok ini juga terdapat 6 asas ya yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan adalah di mana kita ya guru BK beserta anggota kelompoknya ini harus bisa menjaga rahasia satu sama lain ya, menjaga rahasia antar anggota kelompok. Jadi ibu harapkan setelah keluar dari kegiatan ini, kalian keluar dari ruangan ini, kalian bisa menjaga rahasia masing-masing, ya. Setuju ya? Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Ya, dimana di sini di konseling kelompok ini kalian diharapkan untuk sukarela ya mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan kalian atau kalian mau mengungkapkan pengalaman masa lalu kalian atau masalah kalian yang sedang kalian hadapi saat ini silahkan kalian sukarela untuk sharing atau bercerita ya itu asas kesukarelaan. Yang ketiga ada asas keterbukaan ya dimana kalian di sini juga bisa silahkan untuk terbuka menceritakan apa yang menjadi beban pikiran kalian atau beban masalah kalian yang ingin kalian ceritakan silahkan terbuka dalam konseling kelompok ini ya. Terus yang keempat ada asas kenormatifan ya dimana asas ini kenormatifan ini adalah dalam konseling kelompok kita punya yang namanya aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi ya. Jadi nanti kita dalam kegiatan ini sebelumnya kita bikin peraturan dulu ya dan ini sebagai pengingat kita bahwa kita harus melakukan kegiatan ini dengan teratur. Yang kelima ada asas kegiatan ya. Asas kegiatan di mana dalam konseling kelompok ini kalian diharapkan tidak hanya menjadi pendengar tapi juga harus aktif ikut berbagi ya, aktif berinteraksi, berdiskusi bersama. Jadi di sini nggak ada yang hanya jadi penonton atau hanya diam saja ya. Paham ya? Harus aktif itu asas kegiatan. Dan yang terakhir ada asas kekinian ya di mana konseling kelompok ini
pastinya akan membahas topik-topik atau permasalahan yang memang terkini, bukan masalah yang sudah lampau. Ya, jadi nanti kita akan membahas satu topik yang memang sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan kalian saat ini. Paham ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan konseling kelompok ini, yang tadi sudah Ibu katakan, ada yang namanya asas kenormatifan. Ya, kita punya norma-norma atau peraturan yang harus dipatuhi. Tapi di sini Ibu ingin kita membuat norma atau peraturannya ini kita buat bersama dan kita patuhi sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya, paham ya? Oke, mungkin ada yang mau memberi masukan kira-kira peraturan apa sih dalam kegiatan ini yang nggak boleh? Mungkin ada yang mau ngasih saran? Masya? Tidak boleh bercanda. Tidak boleh bercanda. Oke, peraturan yang pertama tidak boleh bercanda. Nah, setuju nggak yang lain? Setuju. Setuju. Berarti dalam kegiatan ini nggak boleh bercanda, ya. Terus ada lagi? Ya, Aurel. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Ya, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Jadi pastikan kalau anggota kelompok atau ibu atau dari kalian sedang sharing, sedang berbagi cerita, jangan ada yang memotong pembicaraan sebelum selesai berbicara. Ya, setuju ya? Lalu ada lagi? Kamila mungkin? Ya, Gratia. Harus bersedia menerima atau masukan dari anggota lain. Harus bersedia. Oke, bersedia menerima kritik dan masukan dari anggota lain. Oke, jadi berarti nggak boleh ada yang tersinggung. Harus siap dikritik, harus siap dikasih masukan, dikasih solusi dari masalahnya. Ya, setuju ya? Atau biasa kita bilang baper, nggak boleh ada yang baper ya. Oke, Kamila mau ngasih Tidak apa? boleh membahas masalah di luar topik pembahasan. Iya, tadi kan kita nanti akan membahas sebuah topik nih. Ya, berarti kita nggak boleh membahas masalah di luar topik pembahasan. Setuju ya? Oke, jadi ini peraturan ini sudah kita buat dan harus kita patuhi bersama. Tadi apa peraturan yang pertama? Tidak boleh bercanda. Yang kedua, tadi apa? Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Terus yang ketiga, tadi bersedia menerima kritik. Nggak boleh baper, nggak boleh kesel kalau dikasih kritik atau masukan dari temennya ya. Terus yang terakhir apa tadi, Kamila? Boleh membahas Ya. di luar topik. Tidak boleh membahas hal-hal yang di luar topik pembahasan. Oke, setuju ya? Kita sepakati bersama peraturannya. Oh iya, sebelumnya Ibu ingin memberikan informasi kepada kalian bahwa kegiatan konseling kelompok ini akan kita lakukan selama kurang lebih 1 kali 45 menit ya. Nah, jadi sekitar 1 jam pelajaran. Jadi Ibu harap kalian dalam kegiatan 45 menit ini bisa aktif, gak cuma hanya jadi pendengar ya atau penonton. Silahkan berdiskusi bersama, kita sharing bersama, kita cari solusi dari masalah yang kita bahas pada kegiatan ini ya. Oke, setuju ya? Ya, mungkin sebelumnya dari kalian sudah ada yang tahu kenapa Ibu ajak berkumpul di sini ya. Mungkin dari beberapa kalian juga sudah pernah ada yang melakukan konseling individu dengan Ibu karena permasalahan satu hal ya, yang pasti Ibu mengumpulkan di sini karena Ibu merasa kalian ini punya masalah yang sejenis lah. Nah, di antara kalian ini punya masalah yang memang hampir sama atau sejenis, yaitu masalah dalam hal emosi atau rendahnya kontrol diri. Betul tidak? Betul. Ya, jadi kita sepakati aja bersama kalau dalam kegiatan kita kali ini akan membahas topik tentang kontrol diri. Setuju nggak? Setuju. Ya, ya, oke. Jadi di sini dijelaskan bahwa kontrol diri adalah kemampuan untuk mengatur dan mengubah respon seseorang untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan. Ya, jadi ketika kita ingin menghindari satu respon yang tidak diinginkan, kita harus punya yang namanya kontrol diri. Ya, kalau misalnya kita nggak punya kontrol diri, ketika kita menerima respon yang membuat kita marah, maka hal-hal yang negatif bisa saja terjadi. Ya, jadi kontrol diri itu kita sebutnya adalah pengendalian di diri. Ya, bagaimana cara kita mengendalikan diri atas respon yang datang pada diri kita. Nah, itu kontrol diri. Ya, kalau misalnya kita suka marah nih, nah
Itu kenapa tuh? Karena kita nggak bisa mengontrol diri kita. Ya. Terus sebelumnya, ya sebelum kita ke aspek-aspek deh. Nah, ini kan tadi udah tahu ya pembahasan tentang kontrol diri nih sedikit ya. Tapi kalau dalam diri kalian, ibu mau kalian ini coba berbagi pengalaman atau mungkin ada yang mau sharing keluhan-keluhannya yang berhubungan dengan kontrol diri. Ada nggak kira-kira dari siapa? Berarti ya, kamu permasalahannya apa? Berarti ya? Saya merasa selama ini saya selalu mengembalikan diri saya ke kesalahan masing. Saya mengucapkan ucapan yang diinginkan atau perkataan yang tidak baik. Perkataan yang tidak baik. Ya, jadi kalau misalnya Gratia lagi menerima respon negatif, biasanya mengucapkan kata-kata yang kasar. Ya, kata-kata kasarnya itu banyak ya. Betul, Gratia seperti itu. Oke, itu masalahnya Gratia ya. Terus ada lagi, Aurel. Ya, dulu ketika emosi saya muncul, saya suka meneriaki orang yang membuat saya kesal. Lalu kalau ada barang di dekat saya bisa lempar barang itu ke lantai. Gitu. Iya. Agak ini ya. Jadi kalau marah, Aurel bisa sampai melempar barang ya, atau sesuatu yang ada di sekitarnya lah. Nggak terkontrol tuh berarti ya. Berarti masalah kontrol diri juga. Nah, terus ada lagi mungkin Kamila atau Masya? Kamila. Kalau aku sering kami sesuatu. Jadi kalau aku nggak diturutin aku kesel. Jadi kamu kalau sama teman juga gitu? Sama orang tua juga seperti itu? Jadi kalau pengen sesuatu harus gitu ya. Sampai sekarang masih? Masih terbawa. Oke, itu masalah Kamila. Berhubungan sama kontrol diri juga ya. Kalau Masya? Saya sering merasa kesal sama diri saya sendiri karena saya sulit menolak ajakan teman. Jadinya padahal saya menolak. Berarti kamu takut untuk menolak ajakan teman, ya, gak enak. Padahal sebenarnya hatinya menolak, jadi akhirnya kamu menjalaninya pun terpaksa, gitu. Oke, jadi itu pengalaman dari kalian masing-masing yang masih berhubungan dengan kontrol diri. Ini ada aspek-aspek kontrol diri. Yang pertama itu behavior control atau kontrol perilaku. Ya, dimana aspek ini sangat dibutuhkan pada diri kita sebagai bentuk kalau kita ini punya kontrol diri yang baik. Ya, kalau misalnya kontrol perilaku kita belum ada, belum punya aspek ini, berarti kontrol diri kita masih rendah. Misalnya, mohon maaf ya, seperti Aurel tadi, kalau misalnya marah, nggak bisa mengontrol perilakunya, membanting atau membuang benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, itu kan berarti Aurel ini belum ada aspek kontrol perilakunya. Nah, ini harus dibenahi. Ya, terus yang kedua ada aspek cognitive control atau kontrol kognitif. Kognitif itu apa sih? Kognitif itu adalah pikiran kita, ya, apa yang kita pikirkan. Ya, biasanya kalau misalnya kita lagi ada masalah, kan suka apa tuh namanya kalau bahasa sekarang overthinking, ya kan? Pikirannya berlebihan. Ya, terkadang bukan masalahnya yang besar, tapi ternyata pikiran kita yang sudah terlalu jauh. Ya, pikiran kita nih yang sudah bercabang-cabang, lebih banyak memikirkan yang negatif daripada yang positif. Nggak bisa mengontrol. Nah, jadi pentingnya aspek kontrol kognitif dalam diri kita. Ya, jadi belajar untuk mengendalikan pikiran kita supaya kita bisa mengontrol perilaku kita. Ya. Terus yang ketiga ada mengontrol keputusan. Nah, ini kira-kira kalian selama ini kalau mengambil keputusan itu ketika lagi emosi suka nyesel nggak? Iya, ya kan? Karena apa? Karena keputusan yang diambil, kalau kontrol diri kalian ini faktor penyebabnya itu apa? Nah, coba, Ibu mau tahu nih dari kalian. Tadi kan sudah cerita ya, punya masalah kontrol diri masing-masing. Tapi Ibu ingin tahu nih, kira-kira faktor penyebabnya kalau kalian sendiri berasal dari dalam diri atau dari luar? Banyak kan dari luar, ya. Kira-kira apa? Ada nggak yang mau berbagi pengalaman? Masya, gimana? Saya ketakutan akan dijauhi oleh teman. Jadi saya sulit untuk menolak ajakan teman. Sulit untuk menolak ajakan teman tadi ya. Itu faktor dari luar, kamu punya kontrol diri yang rendah.
karena kamu punya rasa takut untuk dijauhi oleh teman. Jadi lebih mementingkan teman daripada diri kamu sendiri. Nah, ini kan suatu hal yang memang harus diperbaiki ya Marsha ya. Kalau yang lain gimana? Kira-kira kontrol diri rendah karena apa? Faktor penyebabnya? Kalau saya itu Bu, Aurel. kadang suka masih labil, selalu ngambil keputusan saat sedang emosi, dan pada akhirnya saya menyesal. Berarti itu faktor apa? Faktor usia. Karena kamu masih remaja, masih labil. Ya, tapi bukan berarti tidak diperbaiki. Ya, Aurel ya. Karena kalau, apalagi mohon maaf ya, tadi Aurel masalahnya kalau marah bisa sampai membanting atau membuang barang-barang yang ada di sekitarnya. Ini kan hal yang harus diperbaiki. Ya kalau terus dibiarkan nanti akan menjadi karakter dia sampai dia dewasa. Nah, kalian masing-masing sudah tahu ya faktornya apa. Ya, kita lanjut. Di sini ada beberapa tips bagaimana cara meningkatkan kontrol diri. Ya, yang pertama itu ada hindari godaan. Ya, apa sih itu? Godaan apa yang dimaksud ya? Godaan yang membuat kontrol diri kita rendah, yang membuat kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Ya, misalnya ketika ada orang yang membuat kita kesal, itu kan sebuah godaan. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghindari godaan itu supaya kita bisa mengendalikan kontrol diri atau emosi yang sedang panas nih di dalam diri kita. Ya, jadi itu ya, hindari godaan. Nah, jadi kalau misalnya ada godaan yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas, yang membuat kita kesal, kalau ada hal-hal yang seperti itu, yang pasti harus kita hindari. Ya, jadi itu ya yang dimaksud dengan menghindari godaan itu. Yang kedua, buat rencana ke depan. Ini perlu ya. Jadi segala sesuatu kalau kita pengen sampai ke tujuan kita ingin berubah, ingin menjadi lebih baik, kita harus buat rencana. Ya, apa rencana yang ingin kalian buat? Perilaku apa saja sih yang ingin kalian ubah? Ya, perilaku negatif apa sih yang ingin kalian perbaiki? Ya, mungkin salah satunya adalah masalah kontrol diri ini tuh apa rencana kalian? Ya, melatih kontrol diri ini bukan hanya hari ini, besok terus bisa berubah, bisa jadi lebih baik, tidak. Tapi ini perlu latihan jangka panjang. Ya, orang dewasa itu punya karakter yang baik atau yang buruk itu ditentukan dari kapan? Dari sekarang, dari masa kecilnya, dari masa remajanya. Kalau membiasakan hal-hal yang negatif yang dilakukan terus-menerus dari kecil remaja nggak pernah mau dirubah, itu akan terbawa sampai dia dewasa, akan menjadi tabiat, jadi watak yang akan sulit diubah karena sudah menjadi kebiasaan. Misalnya dengan marah berkata kasar, ya terus egois, nggak mau kalau keinginan yang nggak dituruti, terus-terusan nggak mau latihan untuk berubah, maka apa? Nanti sampai terbawa sampai kalian dewasa. Ya paham ya? Oke, sampai sini sudah cukup tahu apa itu kontrol diri? Oke, baik. Nah, sekarang Ibu ada video ya, video pembelajaran. Ya. Oke, sebelumnya nanti Ibu ingin kalian sebelum Ibu putarkan, Ibu beritahu dulu ya. Nanti ada seorang model, ya anggap aja itu tokoh utama dalam video tersebut yang harus kalian perhatikan dan kalian harus pahami alur ceritanya sehingga kalian akan mengetahui hikmah atau pelajaran apa yang kalian dapat dari video yang Ibu tayangkan. Paham ya? Oke. Oke, udah? Ya, itu ya. Tadi tayangan video. Nih, ini ada satu lagi dari YouTube. Belum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Terima kasih, selamat menonton. Salah satu makanan favorit saya adalah sop sushi. Rebus, sos tiram, sos
padaku. Video apa ya? Tapi pernah nggak sih kamu lihat bagaimana caranya memancing? Sebenarnya nggak terlalu susah loh, kan gampang. Ambil setas tali, ambil sebagai ikat, dan kaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang menjadi pemberat ini masukkan ke dalam. Dan kita pancing. Beratnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, kalau marah, kepiting itu akan berpikir paling berat dan akan mencengkramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Kita tinggal angkat aja pancingan. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air. Nah, karena kaget, kepiting pasti akan melepas berat. Tadi tayangan video yang sudah kita saksikan bersama-sama. Ya, sekarang coba Ibu mau tanya, kira-kira apa sih hikmah atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tayangan video yang tadi? Mungkin ada yang mau mengungkapkan? Ya, Mila. Pelajaran yang saya dapat dari video tersebut, saya merasa video itu sangat relate dengan saya saat ini. Saya merasa termotivasi setelah melihat video tersebut. Kamu jadi merasa itu relate dengan kehidupan kamu, sehingga kamu termotivasi. Semoga tidak hanya termotivasi ya, tapi juga mau berlatih untuk mengubah perilaku kamu selama ini. Ya, Kamila ya. Mungkin ada lagi yang mau mengungkapkan? Ya, Aurel? Bu, ternyata sangat penting dalam diri kita ini untuk memiliki kontrol diri agar kita tidak terjerumus dalam hal yang negatif. Tuh, seperti itu tadi kan. Apa sih tadi tuh tayangan videonya tentang seorang laki-laki yang menyesal, merenungi masa lalunya. Kenapa? Karena kesalahan dia di masa lalu yang berkaitan dengan emosi. Ya, karena emosi yang tidak stabil, kontrol diri yang rendah sehingga melukai orang-orang yang dia cintai. Ya, sehingga dia ditinggalkan dan hanya hidup seorang diri. Nah, penyesalannya itu di akhir, di masa tuanya. Ya, jangan sampai kalian seperti itu ya. Jadi mumpung sekarang kalian sudah tahu kekurangan kalian, rendahnya kontrol diri kalian, dari itu harus dilatih ya, terus dilatih agar kalian bisa meningkatkan kontrol diri lebih baik lagi. Ya Aurel ya, kalian. Sekarang Ibu ingin kalian saling sharing permasalahan kalian, kan sudah tahu ya tadi. Mungkin teman-temannya udah tahu juga masalah masing-masing. Nah, Ibu ingin kalian mendapatkan solusi dari teman-teman yang ada di sini. Ya, supaya apa? Supaya solusinya itu nggak cuma datang dari Bu Widya, tapi kamu bisa dapat solusi juga ya sebagai bahan masukan pertimbangan kalian dari anggota kelompok yang ada di sini. Ya. Menyampaikan permasalahan yang lebih dulu dari siapa? Ya, dari Masya. Kalau saya ingin mengubah perilaku saya, ya sulit untuk menolak ajakan. Ya. Nih, Masya kan tadi kalian sudah tahu ya kalau Masya punya masalah sulit menolak ajakan teman. Mungkin dari kalian ada nggak yang mau ngasih saran buat Masya, ngasih masukan supaya gimana sih dia bisa mengontrol dirinya dia supaya dia berani mengatakan atau berani menolak ajakan teman. Ada yang mau ngasih saran? Kamila? Kalau menurut aku, Masya itu harus bisa berpikir lebih panjang sebelum menyetujui ajakan teman. Karena belum tentu ajakan teman itu bermanfaat atau tidak. Ya, mungkin itu ya Masya ya. Seperti tadi ya, tips-tips cara meningkatkan kontrol diri. Harus lebih memperhatikan lagi konsekuensinya, dampaknya apa, manfaatnya apa sih. Ya, sebelum menyetujui ajakan teman. Ya, pastikan kamu kalau berteman itu harus benar-benar apa adanya. Jangan cuma karena takut dijauhin, terus kamu jadi lebih mementingkan orang lain dibanding diri kamu sendiri. Gitu ya Masya ya, harus bisa lebih menghargai diri. Ya, oke. Ada lagi mungkin yang mengungkapkan tadi masalahnya? Ya, Aurel. Kalau saya ingin merubah perilaku guru saya yang selalu melempar barang saat saya sedang emosi. Nah, ini kira-kira dari masalahnya Aurel ada nggak yang mau ngasih solusi? Berarti ya? Aurel harus berpikir lebih banyak lagi apakah melempar barang itu merupakan tindakan yang baik. Mungkin untuk meredam Aurel, lebih baik Aurel saat sedang emosi lebih baik menjauhi orang-orang yang membuat Aurel marah. Atau mungkin bisa jadi Aurel mencari udara segar mungkin untuk menenangkan. Bisa jadi. Oke, mungkin seperti itu. Ya, bisa diterima Aurel ya. Jadi kalau maksud Gratia, kalau ketika lagi marah, udah di puncak banget nih,
kalau bisa jangan deket-deket bareng-bareng kali gitu ya. Harus keluar cari udara segar. Ya bisa, ya bisa terima ya Aurel, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan, bisa diikuti saran dari Gratia. Ya mungkin juga Gratia punya pengalaman seperti itu untuk mengontrol dirinya ya. Tidak ada salahnya kalau Aurel mau mengikuti. Gitu ya Aurel ya. Terus ada yang mau sharing masalah siapa lagi yang berikutnya? Masalah siapa? Gratia. Oke, tadi masalahnya apa Gratia? Ya kalau lagi emosi ucapan saya kurang bisa Oh iya, kurang bisa dikontrol tadi ya masalahnya. Nah, kira-kira siapa nih yang mau memberikan saran, masukan buat masalah Gratia yang tidak bisa mengontrol ucapannya? Masya. Mungkin menurut saya jika Gratia masih sulit mengontrol kata-katanya saat marah, ini bisa minta tolong ke orang terdekatnya, misalnya seperti keluarga atau teman sebagainya, untuk selalu mengingatkannya dan menghiburnya ketika dia mengucapkan kata. Oke, jadi gitu. Paham nggak Gratia? Jadi maksudnya Marsha, ya, ketika kamu merasa kamu belum bisa mengontrol diri kamu sepenuhnya, kamu harus minta bantuan dari teman gitu ya, dari orang lain, dari teman atau dari keluarga, ya, untuk menegur atau mengingatkan kamu ketika kamu keceplosan, misalnya ngomongnya gak baik ketika lagi emosi. Nah, itu kamu kasih pesan-pesan dari sekarang ke teman sebangku atau teman terdekat atau keluarga, tolong ingatkan saya ya kalau saya ngomongnya jelek gitu. Itu bisa minta bantuan dari teman kalau menurut Marsha. Ya mungkin, tapi kalau misalnya Gratia merasa bisa mengendalikan atau berlatih sendiri ya silahkan, tetap itu harus berlatih sendiri. Tapi kalau dirasa itu berat, Gratia bisa minta bantuan dari teman, orang terdekat, keluarga ya, untuk mengingatkan atau menegur kamu ketika kamu sudah di luar kendali ya. Oke, sampai sini sudah selesai ya. Tidak ada yang masih ada lagi tadi belum ya? Kamila ya? Kamila ya? Iya Kamila belum ya? Tadi masalahnya apa Kamila? Kalau saya tadi kan sering memaksakan kehendak yang saya inginkan. Jadi saya minta solusinya untuk saya tidak sesuai. Ya, solusi dari teman-teman. Mungkin ada yang mau kasih solusi buat Kamila. Kenapa sih? Bagaimana sih caranya supaya dia ini bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaannya yang harus dituruti keinginannya? Siapa yang mau ngasih solusi? Aurel. Jadi gini nih, kalau menurut aku kamu harus banyak bersabar, kamu juga harus bisa ngertiin orang lain. Jadi kamu jangan egois gitu. Kamu harus ngerti keadaan orang lain, karena tidak semua keinginan kamu terpenuhi saat itu juga. Kamu harus bisa memahami situasi dan kondisi juga. Ya Kamila ya, karena kan kalau misalnya kita punya perilaku apa-apa yang diinginkan itu harus dituruti, itu tandanya apa? Tandanya kamu belum dewasa, tandanya kamu masih terjebak pada fase anak-anak ya, sedangkan kalian sekarang sudah remaja ya. Seharusnya hal-hal yang di luar kendali orang lain kita tidak boleh memaksakan ya. Jadi kalau misalnya temen nggak bisa, ya kita nggak usah marah ya. Kalau misalnya kita marah kan itu namanya kita egois. Begitupun dengan orang tua, apalagi dengan orang tua yang memang itu dampaknya lebih berbahaya ya. Kalau cuma menyakiti hati orang tua, kita juga akan bertambah dosanya ya kan, menyakiti orang tua. Nah jadi mungkin Mila harus lebih berpikir panjang lagi ya. Kalau segala sesuatu itu nggak harus dituruti hari ini juga. Kita lihat dulu kondisi, misalnya minta sesuatu sama orang tua juga harus lihat kondisi orang tua lagi ada apa enggak, orang tua lagi sehat atau tidak. Begitupun dengan teman ya. Jadi kita harus belajar memahami situasi dan kondisi orang-orang di sekitar kita. Gitu ya Mila ya. Oke, baik, sampai sini ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing lagi? Sekarang kegiatan kita sudah ada di akhir ya. Tapi sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin kalian mengerjakan LKPD, yang mana LKPD ini Ibu kirim lewat WhatsApp ya, WhatsApp grup. Ya, silahkan kalian cek masing-masing WhatsApp grupnya. Nah, di sini ada 2 link ya, yang mana link pertama kalian kerjakan di sini, dan link yang berikutnya itu sebagai
PR atau pekerjaan rumah ya untuk kalian lakukan di rumah ya. Nanti bisa kalian lihat ya apa saja tugas-tugasnya. Nah, untuk sekarang kerjakan link yang pertama dulu ya, yang LKPD. Ya, silakan mengerjakan dulu. Ya. Kegiatan kita sudah sampai di akhir ya, tapi sebelumnya Ibu ingin kalian mengungkapkan perasaan kalian masing-masing. Bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini? Mungkin ada yang mau mengungkapkan? Dari siapa? Masya? Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya menjadi lebih paham dengan kontrol diri dalam kehidupan. Jadi lebih paham apa sih itu kontrol diri. Kontrol diri itu penting ya. Nah, oke, ada lagi? Ya, Gratia? Jadi merasa lebih lega, terus habis itu bisa dapat solusi juga dari kontrol juga. Iya. Dan solusinya datangnya meskipun nggak dari ibu, tapi bisa dapat dari Masya tadi ya, dari teman. Ya, mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan kamu, bisa kamu jalankan, kamu coba ya. Berarti selanjutnya siapa lagi? Saya Bu, Ya, Aurel. saya merasa jadi termotivasi untuk kedepannya saya akan memperbaiki perilaku yang buruk di masa lalu saya biar kedepannya itu lebih baik. Iya, bagus ya. Berarti kamu mulai ada kesadaran bahwa ternyata apa yang kamu lakukan selama ini adalah hal yang salah. Ya, mudah-mudahan nggak cuma termotivasi, tapi mau berlatih setiap harinya ya, Aurel ya. Nanti di situ ada di PR pekerjaan rumah yang Ibu kirim di link WhatsApp tadi. Ya, itu ada pekerjaan rumah, apa yang harus kalian lakukan di rumah setiap harinya. Ya, terus kira-kira penghargaan apa yang akan kalian berikan kalau kalian berhasil melakukannya, dan sanksi apa yang akan kalian berikan pada diri kalian sendiri kalau misalnya kalian gagal. Ya, nanti ada di link itu, kalian bisa baca. Ya, oke. Terus masih ada yang mau mengungkapkan perasaannya? Ya, Kamila. Saya merasa termotivasi untuk meningkatkan kontrol diri agar tidak menyesal di kemudian hari. Makasih banyak ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke. Terima kasih juga Ibu ucapkan kepada kalian sudah mau hadir ya. Mudah-mudahan dari kegiatan kita hari ini tidak hanya sekedar mau termotivasi di ruangan ini, tapi juga mau berubah ketika sudah tidak ada di sini ya. Kita mau berlatih setiap harinya untuk menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam masalah kontrol diri. Karena tadi apa? Kontrol diri itu penting nggak? Penting. Ya, orang yang nggak punya kontrol diri pasti akan mudah terpengaruh, akan mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Ya, jadi kita sebagai manusia harus punya yang namanya prinsip. Ya, harus punya prinsip, harus ingat kita punya tujuan, kita punya cita-cita yang berbeda-beda. Kalau kita nggak punya kontrol diri, diajakin teman nyebur, kita ikut nyebur juga nggak? Iya, karena terpengaruh. Ya, tapi kalau kita ingat kita punya tujuan, teman kita juga tujuan yang berbeda, berarti kita harus punya prinsip. Ya, kalau misalnya itu nggak baik, berarti kita harus menghindari godaan-godaan itu. Tapi kalau misalnya itu bermanfaat, ya silahkan. Ya, seperti Masya, nggak usah takut dijauhi teman kalau misalnya menolak ajakan mereka. Ya, itu namanya kamu tidak menjadi diri kamu sendiri, tidak menjadi apa adanya. Pertemanan kamu itu tidak tulus namanya. Karena apa? Karena penuh dengan keterpaksaan. Gitu ya. Begitupun dengan Aurel, berarti ya juga, Kamila juga. Ya, mudah-mudahan setelah dari sini atau mungkin kita nanti adakan lagi pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, ada cerita-cerita baru yang bisa kalian sharing, mungkin ada perubahan apa bisa kalian ungkapkan, kita bisa sharing lagi. Oke, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih, tapi ada baiknya sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, kita tutup lagi dengan berdoa. Ya, mungkin Gratia bisa memimpin lagi untuk berdoa dengan teman-temannya. Setelah kegiatan konseling ini, alhamdulillah kita berdoa untuk agar dan percaya. Ini juga adalah hati. Ya, oke.
Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian. Sekarang kalian boleh kembali ke kelas masing-masing. Ya, sebelumnya juga Ibu ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Ya, terima kasih. Silahkan kalian boleh kembali ke kelasnya masing-masing. Ya. Oke. Yuk. Hati ya, Aurel. Hati ya. Iya, sama-sama. Masya, Kamila. Hati-hati.